Maklumlah orang Malaysia ya mau bicara dalam bahasa Indonesia. Selamat pagi bagi kita semua. Wah, bukan pertama kali lihat orang bule bicara bahasa Indonesia kan? Nah ini sesuatu yang saya mau katakan, saya mau memperkenalkan diri lebih lagi. Tapi sebelumnya saya rasa seperti ini, kalau biasanya pertama kali orang Indonesia, bahkan di Indonesia melihat saya bicara dalam bahasa Indonesia, semua heran gitu kan, wow gitu kan. Tidak bisa fokus kepada firman Tuhan nanti. Ya, jadi jangan ya akhir kebaktian semua lari sama saya dan katakan, Susan wow kamu bisa bahasa Indonesia. Itu saya tidak mau dengar itu lagi ya. Soalnya itu artinya tidak dengar firman. Selama saya khotbah itu kayak masuk telinga, keluar telinga hanya lihat, wah orang bule bisa bahasa Indonesia. Jadi mungkin bisa katakan kiri kanan, wah bahasa dia biasa aja ya. Oke. Ya, soalnya banyak orang heran kalau saya bisa bahasa Indonesia. Sebenarnya itu anugerah Tuhan. Saya bukan orang yang pintar belajar bahasa. Saya sudah 2 tahun menikah sama suami saya. Keluarga mereka bicara bahasa Hokkien dan sampai hari ini tidak bisa satu kata ya. Jadi bukan orang pintar. Tapi memang pernah saya berdoa saat saya di Indonesia, saya diutus tahun 2003, 1 tahun lebih saya ada di sana dan bisa sedikit-sedikit tapi belum lancar. Terus saya katakan sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau mau saya lama di sini, saya harus bisa bahasanya. Engkau harus ajarin saya. Dan setelah itu lidah saya berubah, belum sempurna sampai hari ini karena masih agak malas belajar. Ya, tapi sudah bisa. Dan itu memang anugerah Tuhan. Jadi kalau saya bisa bahasa Indonesia, itu anugerah Tuhan. Jadi tidak usah terlalu heran, lidah bisa berubah. Yang lebih heran sama saya, hati yang bisa diubahkan Tuhan. Amin. Nah yang lebih heran sama saya itu, amin. Hati saya diubahkan, jadi sekalipun hari ini saya kelihatan, ya masih orang Kanada, masih orang bule ya. Kulit putih tidak bisa diubahkan, mata biru tidak bisa diubahkan. Tapi di dalam saya sudah merasa lebih seperti orang Indonesia. Jadi hari ini saya merasa, ya ini biasa bagi saya gitu kan, ini seperti sudah kembali ke Indonesia gitu kan, bukan Kanada lagi. Saya sudah dengar berapa tahun yang lalu ada gereja-gereja Indonesia di Kanada dan saya sangat tertarik gitu kan. Kenapa? Karena saya merasa sering saya pulang ke Kanada rasa seperti orang asing di negara saya sendiri. Ya, kadang-kadang rindu bisa bahasa Indonesia, bisa ketemu dengan orang Indonesia. Jadi sangat senang sekali hari ini kita bisa ketemu. Saya tidak mau terlalu lama cerita tentang hanya apa yang kami lakukan, pelayanan, misi yang kami lakukan di Indonesia. Karena saya masih ada firman juga yang saya mau sampaikan sesuatu untuk saudara. Tapi orang Indonesia katakan kalau tak kenal tak sayang ya, jadi harus kenal sedikit. Nah ada video, hanya 2 menit gue rasa video dalam bahasa Inggris sebenarnya. Tapi video yang mungkin kasih foto-foto sedikit supaya saudara bisa lihat sedikit dari pelayanan, sedikit dari kisah kami, pelayanan yang kami ada di Indonesia. Nah saya diutus tahun 2003, banyak misi penginjilan, pelayanan di sana. Kami mulai dengan sebenarnya keluar Medan, tapi mulai dengan kota Medan, itu base-nya. Dan jalan sampai ke Papua, sampai seluruh Indonesia. Nah, kami buka sekolah Alkitab di sana dan mulai utus murid-murid yang sudah tamat, kami mulai utus mereka orang misi sampai ke seluruh Indonesia dan kami juga mulai sekarang masuk televisi, masuk banyak pelayanan yang lebih luas untuk satu bangsa Indonesia dan juga ditampakkan ke bangsa-bangsa lain seperti suami saya katakan tadi. Kalau video itu sudah siap, boleh lihat ya. Jadi kita bisa lihat sedikit gambar supaya saya tidak harus cerita lama. Setelah kita lihat video ini, mungkin kita bisa masuk dalam firman Tuhan. Amin. In 2003, I moved to Indonesia, the 4th largest nation in the world. And I was moved that among the 240 million people of their population, so few of them had ever heard about Jesus. As the world gets darker and hatred and violence and extremism grow, Jesus is the solution that the world is looking for. As we all fail in our religions and struggle to please God, we are all in desperate need of a Savior. The love of Jesus transcends cultures, religions, languages, and races. He is for all people. And I believe that everyone should have the opportunity to hear that. To reach the people of Indonesia, we do everything from helping them family by family in the villages to doing large events that are attended by thousands at a time. We have been there in the times of crisis and natural disasters,
such as the Asian tsunami and the more recent volcanic eruptions, to provide for their needs. And we continue to take an active effort in helping the poor, providing them not just with their needs, but with lessons and educations to help them in their future. To see a nation changed, I realized that I couldn't do it on my own. So I opened a local training center, World Impact Bible Institute, where we are equipping bold future leaders. And already our graduates have done amazing work. We have seen many villages and people reached that were never reached before. The sick have been healed, the captives set free, miracles have happened, the poor have been fed, and the most important is that so many have found the love of their Savior. We are working hard now to reach even more and more places that we can go by expanding in social media and national television. Now our hearts are widening to include many other nations, and we are regularly traveling to teach and equip others. All of this is only possible by people like you, who partner with us, who can support, pray, spread the word, and give. You are the one who can change it all from a vision to becoming a reality. Oke, itu sedikit ya, bisa lihat pelayanan yang kami lakukan di sana. Dan bisa dengar saya masih bisa bahasa Inggris juga ya. Ya, lidah ibu masih ada. Saya baru ingat juga, kalau mungkin karena hari ini tidak terlalu banyak kesempatan ceritakan semuanya, boleh juga ya ikut kami dalam website itu susanhoover.org, atau ada Facebook page Susan Hoover, ada Twitter, ada Instagram semua ya. Saya sangat senang sekali, kebanyakan yang ikut sekarang pelayanan kami ada memang orang Indonesia. Dan mereka minta lebih banyak video, lebih banyak hal-hal yang lain dalam bahasa Indonesia, itu sedang kami usahakan. Tapi hari ini yang saya bawa sebenarnya, saya bawa CD juga, tapi dalam bahasa Inggris. It's called Faith, Your New Lifestyle. Iman sebagai gaya hidup ya, gaya hidup yang baru. So faith is not just something for like big things, but faith is something that we can live out every single day. Jadi saya harap CD ini juga bisa memberkati saudara. Saya bawa sedikit aja karena ke Kanada jauh ya. Ini satu set 4 CD. Itu $10, tapi kalau beli 2 $15. Ya, itu 4 CD isinya. Saya harap ini memberkati saudara. Saudara lagi traffic jam ya bisa dengar CD, bisa diberkati dan bertumbuh dalam iman. Amin. Dan hari ini kita kembali lagi ke tema bagaimana kita mau keluar, ya keluar dari mungkin zona nyaman, keluar dari batasan, ya get out of your fence. Itu artinya kita ambil langkah keluar dari tempat sendiri gitu kan, tempat pribadi gitu kan. Kita mau keluar untuk mungkin menjangkau orang lain, ketemu dengan orang lain. Nah ini sesuatu yang pasti dekat sekali ke hati saya. Nah 14 tahun yang lalu saya ambil satu langkah yang sangat besar, keluar dari Kanada ke Indonesia. Nah saudara juga pernah mungkin keluar dari Indonesia, datang ke Kanada. Jadi kita pernah ambil langkah yang sangat besar dalam hidup kita untuk mungkin ambil tempat baru ya, untuk tempat tinggal yang baru, negara yang baru. Tapi sayangnya kadang-kadang kita juga kembali lagi saat kita sudah dalam negara baru masih punya zona nyaman. Ya seperti sama-sama dengan mungkin orang Indonesia yang satu bahasa, satu bangsa dengan kita ya. Mungkin masih ada, saya lihat di Kanada juga, kemarin kami di banyak rumah teman. Nah saya lihat kalau mereka di tempat belakang di rumah itu sudah pakai fence ya, ada batasan. Itu biasanya karena mereka punya anak kecil, tidak mau mereka lari kemana-mana, jadi ada zona nyaman. Ya, itu untuk aman. Mereka sudah buat fence, sudah buat batasan supaya anaknya bisa main di belakang, tidak harus khawatir, tidak lari kemana-mana. Tapi sayangnya saat kita bangun seperti itu, batasan dalam hidup kita, itu sangat membatasi diri kita untuk bisa menjangkau dan bisa mengenal orang yang di luar itu. Ya, jadi saya lihat semalam kami juga tinggal sama teman lagi yang tinggal di Mississauga. Dan mereka tidak ada, kalau apalagi di depan tidak ada. Halaman rumah di depan kan tidak ada batasan, tidak ada fence semua. Dan saya lihat betapa enaknya itu. Anak-anak dari semua rumah lari dan main-main di depan. Jadi sekalipun hanya 2 anak keluar dari rumah di mana kami tinggal, jadi 8 anak di depan. Ya mereka main-main kemana-mana gitu kan. Saya pun pikir anak ini semua dari mana gitu kan. Itu banyak sekali. Nah itu enak kenapa? Karena tidak ada batasan. Nah sayangnya kalau kami di mana kami tinggal di Malaysia, setiap rumah punya batasan, punya fence yang sangat tinggi sekali ya. Jadi saat mau masuk rumah itu ya itu buka, gate buka, kita masuk mobil itu tutup. Dan kita seperti menutupi diri dari orang lain.
Ini tempat pribadi dan kita tidak keluar. Kita hanya keluar untuk tempat yang tertentu, kembali lagi. Nah itu bukan saja dalam rumah apakah kita punya fans atau tidak masalah. Maksudnya sering di dalam hidup pribadi kita bangun seperti itu. Kita bangun seperti tempat di mana orang yang saya kenal, tempat yang di mana saya kerja, apa yang saya lakukan, dan kita tidak mau ambil langkah keluar untuk mungkin mengenal orang baru. Ambil waktu untuk orang lain ya, sesuatu yang keluar dari zona nyaman kita. Padahal sebenarnya saya percaya semua saudara di sini adalah orang yang sangat berani. Orang yang sanggup untuk ambil langkah. Amin. Saya bisa katakan itu karena saudara sudah pindah ke Kanada, negara yang sangat dingin ya. Jadi saudara pasti ya adalah orang yang sudah pindah ke budaya yang baru, cuaca yang baru, sudah ambil langkah yang sangat besar. Jadi saya percaya di dalam hidup kita, Tuhan juga mau melakukan hal-hal yang besar melalui setiap orang yang ada di sini. Amin. Mungkin saudara tidak pindah ke Kanada sebagai seorang misionaris. Saya pindah ke Indonesia sebagai seorang misionaris. Tapi saya tetap percaya Tuhan mau pakai saudara saat saudara tinggal di negara ini. Amin. Soalnya kenapa? Karena saya lihat, saya pergi ke Indonesia menjadi seorang misionaris di Indonesia. Padahal saya lihat Kanada masih perlu misionaris. Betul nggak? Saudara pasti lihat tetangga-tetangga di mana saudara kerja, lihat orang di sana teman-teman. Begitu banyak orang di bangsa ini tidak mengenal Yesus. Nah Tuhan mengutus saya ke Indonesia, saya ganti saudara di sana. Tapi saya percaya saudara ganti saya di sini. Amin. Amin. Ya, jadi saudara semua dipanggil oleh Tuhan untuk ada di sini dan Dia punya rencana untuk kita semua. Kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri. Tapi Tuhan punya rencana yang sangat besar. Nah, Alkitab kalau ada banyak ayat yang saya sangat suka, banyak sekali ayat favorit saya. Tapi pasal atau kitab yang saya paling suka, itu ada banyak di Kisah Para Rasul. Saya sangat suka sekali Kisah Para Rasul. Nah mungkin banyak orang baca Kisah Para Rasul seperti baca sejarah, history ya. Hanya baca history gitu kan. Oh ini pernah terjadi. Tapi bagi saya Kisah Para Rasul jauh lebih daripada itu. Kenapa? Itu sebenarnya adalah teladan dan contoh untuk bagaimana kita hidup hari ini. Amin. Semua lihat saya agak matanya takut mulai ya. Bukan ya, kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, kadang-kadang kita pikir seperti mereka seperti Superman gitu kan. Wah seperti bukan manusia yang biasa. Tapi bagi saya itu adalah teladan bagi setiap orang percaya. Kenapa? Mereka juga orang percaya. Pernah gak lihat orang seperti Petrus? Mulai hidupnya itu sangat biasa. Dia orang nelayan. Nah saudara kalau pernah tinggal di Indonesia pasti tahu orang nelayan itu saya sering melayani mereka. Kenapa? Karena kita tahu mereka biasanya orang yang tidak punya pendidikan, tidak sekolah, biasanya kurang mampu, ya tidak ada uang, ekonominya kurang, keluarganya biasanya banyak dan sangat susah hidupnya. Nah bayangkan itu biasanya kita pikir orang nelayan. Nah kita tahu Petrus pun orang seperti itu, tidak berpendidikan. Orang yang tidak terpelajar. Dia orang yang sangat simpel sekali. Tapi kita lihat saat Tuhan bersama dengan dia, Tuhan pakai hidupnya untuk hal-hal yang sangat luar biasa. Amin. Jadi tidak masalah latar belakang kita, tidak masalah pendidikan kita, ya tidak masalah kita dari mana. Yang penting kalau kita adalah orang yang memiliki Yesus, Dia pasti melakukan hal-hal yang besar melalui hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Kayaknya suaranya orang Indonesia belum keluar semua ya, tapi tidak tahu ya, mungkin kebanyakan di sini orang Jawa. Tapi saya dari Medan sama orang Batak ya, jadi ya yang Bataknya harus keluar ya. Ya, sukunya pun beda-beda ya di Indonesia. Jadi saya sangat suka sekali baca Kisah Para Rasul. Dan saya suka kalau mulai dari pasal 76, 78, itu ada tentang orang yang bukan rasul namanya. Ya, itu adalah orang yang dipilih menjadi diakonia. Nah, kalau kita dengar diakonia kayaknya masih tinggi sekali. Ya, mungkin masih pakai jas dan dasi ya kan. Wah, saya senang di sini banyak orang pakai batik ya. Saya juga pakai batik karena tamu datang ke gereja Indonesia ya. Nah mereka diakonia itu bukan hanya orang yang berdiri di depan dan pelayanan perjamuan kudus. Enggak, diakonia itu diambil, dipilih untuk melayani meja. Dan melayani meja maksudnya benar-benar bagi makanan kepada janda-janda. Bagi-bagi makanan kepada mereka yang miskin. Nah kalau kita dengar orang yang cuma bagi makanan, bukan sembako atau melayani meja.
itu bukan sepertinya posisi yang tinggi. Ya, itu seperti orang yang biasa ya, hanya bantu-bantu melayani meja, bagi-bagi makanan. Tapi saya lihat sekalipun posisinya tidak tinggi, sekalipun bukan seperti orang yang wow dari rasul gitu kan. Mereka lakukan hal yang luar biasa. Contohnya Filipus, sebentar lagi kita akan buka Kisah Para Rasul pasal 8. Nah ada orang namanya Filipus, ini salah satu yang dipilih untuk melayani meja. Tapi saat ada penganiayaan yang besar, Filipus lari dari Yerusalem, lari ke tempat baru, dan satu hari Tuhan panggil dia. Dan tahu nggak, Tuhan nggak panggil dia satu hari dan katakan, wow Filipus bangun. Hari ini dahsyat luar biasa gitu. Nggak, Tuhan nggak kasih tahu semua. Tuhan hanya minta dia pergi ke satu tempat. Bahkan Tuhan katakan ini kan jalan yang sunyi. Ini jalan dari Yerusalem ke tempat lain. Jadi jalannya sunyi. Ini seperti ke padang gurun, gak ada yang pergi. Jadi Filipus agak bingung, kenapa mau pergi ke tempat itu? Tapi yang baik dia gak pertanyakan. Dia gak tanya-tanya banyak kenapa sama Tuhan. Dia setia pergi. Nah saya lihat seperti ini juga. Tahu nggak saudara, banyak orang heran kenapa Susan mau ke Indonesia. Apalagi lama gitu kan, 14 tahun tinggalkan keluarga, tinggalkan negara Kanada yang sangat enak gitu kan, yang sangat indah, yang nyaman. Kenapain Susan mau ke Indonesia? Mungkin saudara cari hidup yang lebih baik dari Indonesia pindah ke Kanada. Agak aneh orang Kanada yang pindah ke Indonesia ya, betul kan? Jadi ngapain Susan mau pindah ke sana? Jujur aja saudara, saat saya pindah, saya tidak ada rencana lama di Indonesia. Saya mau ikut misi 1 tahun. Hati saya sebenarnya mau ke Afrika, tapi pendeta saya pilih saya ke Indonesia. Dan saya hanya ikut taat sama Tuhan. Dan saya katakan, oke, saya akan berikan, gak sampai 1 tahun pun, 10 bulan. Saya akan berikan 10 bulan waktunya di Indonesia, misi setelah itu pulang. Saya mau lakukan apa yang saya mau. Saya mau jadi dokter, saya mau lakukan ini, itu, saya punya rencana. Tapi setelah 1 tahun, Tuhan ngomong sekali lagi, kasih 1 langkah lagi. 1 tahun lagi di Indonesia. Oke Tuhan, 2 tahun cukup gitu kan. Oke saya 2 tahun. Setelah 2 tahun, sudah tahu nggak? Tuhan ngomong lagi, kasih 1 langkah lagi. 1 tahun lagi di Indonesia gitu kan. Setelah 3 tahun, 1 langkah lagi, 1 tahun lagi di Indonesia. Sampai sudah cukup lama, dan Tuhan kasih tahu, Susan kamu akan lama di Indonesia. Nah saat saya sudah bisa terima itu, baru dia bicara seperti itu. Nah sama dengan Filipus, saat Tuhan bicara, Tuhan hanya kasih 1 langkah, pergi ke jalan itu. Kalau Tuhan kasih tahu semua, dan saya rasa saudara pernah baca kisah ini, dia mau ketemu dengan orang yang sangat tinggi. Yang pengaruhnya sangat besar, orang yang sangat kaya, orang yang kelihatan sangat religius, datang dari Ethiopia, begitu jauh, belum ada pesawat kan, 2000 tahun yang lalu, belum ada kereta api, ini orang yang naik kuda dari Ethiopia ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi orang yang kelihatan begitu religius, begitu kaya, begitu berkuasa gitu kan, begitu pengaruhnya besar, posisinya tinggi. Filipus orang yang bagi-bagi sembako pasti merasa dia tidak bisa menjangkau orang seperti itu. Itu pasti jauh keluar dari zona nyaman. Itu pasti dia merasa tidak mungkin sama sekali. Jadi Tuhan pintar. Saudara tahu nggak? Tuhan itu pintar. Amin. Ya, kalau Tuhan kasih tahu semua, mungkin Filipus nggak mau. Jadi Tuhan kasih 1 langkah. Pergi ke tempat itu. Amin. Filipus ikut. Tidak tahu kenapa, tapi ikut. Dan saat dia ikut, ternyata Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Di atas pikiran dia. Kalau saudara bawa Alkitab, boleh buka bersama dengan saya. Di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8. Saya sudah cerita sedikit, ini tentang orangnya. Kita mulai dengan ayat 29. Nah ini Filipus sudah berdiri di jalan sunyi itu. Orang Ethiopia lewat. Nah saat dia lewat itu berkata ayat 29, jadi pasal 8 ayat 29. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekati kereta itu. Nah lihat langkah pertama hanya pergi ke jalan itu. Langkah yang kedua mulai mendekati orang yang lewat. Men, saudara lihat? Jadi sebenarnya sampai sekarang Filipus hanya lakukan satu hal, jalan dengan kakinya.
Dia hanya jalan kemana Tuhan suruh, rohnya berkata jalan, oke, dia jalan ke situ. Dia mendekati orangnya, dia pergi dengan kakinya. Terus dia dekati orangnya, oke, berkata ayat 30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, dia hanya bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jadi dia hanya tanya, do you know what you're reading? Kan ngerti nggak? Gitu kan, kalau zaman sekarang ngerti seperti itu ya, ngerti nggak? Gitu kan? Ya, dia hanya tanya, kamu ngerti nggak apa yang kamu baca? Gitu kan? Nah, sida-sida ini mulai jawab gitu kan? Dia berkata dalam ayat 31, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu dia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah, kalau kita lihat apa yang dia baca dalam ayat berikut, kita bisa lihat dia lagi membaca dari Yesaya 53. Nah, mungkin saudara tahu, kalau pernah baca banyak dari Alkitab, kalau dari seluruh perjanjian lama, dan pada saat ini belum ada perjanjian baru, jadi dari seluruh hal yang dia bisa membaca dari perjanjian lama, sida-sida ini lagi baca pasal yang paling jelas ceritakan Yesus. Dari seluruh perjanjian lama, yang paling jelas ceritakan Yesus, itu adalah Yesaya 53. Betul? Saudara setuju? Amin. Jadi tidak kebetulan Tuhan tahu sekalipun orang ini sangat religius, pergi jauh, sebenarnya hatinya masih mencari kebenaran. Dia lagi akan duduk di tempat itu, lagi baca tentang Yesus tapi tidak mengerti itu siapa. Jadi Tuhan sudah siapkan Filipus, ada di situ untuk menjelaskan. Jadi bahkan orang ini tanya, ya dia tanya setelahnya, ini tentang siapa? Penulisnya atau orang lain? Nah, saya rasa kalau orang lain tanya saudara, sekalipun mungkin saudara belum menjadi pengkhotbah atau missionaries, bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, bisa tahu, oh ini ya saya menulis tentang Yesus. Dan itu saja. Nah, saya sangat suka ayat ini, karena ayat 35, saya akan lompat sedikit. Ayat 35 berkata, maka mulailah Filipus berbicara. Oke, nah dalam bahasa Inggris berkata, and Philip opened his mouth. Saya lebih suka terjemahan itu. Philip buka mulutnya. Kenapa saya lebih suka itu? Karena saya percaya kata-kata yang keluar bukan dari Filipus sendiri. Saya percaya bagian kita adalah siap untuk buka mulut, bukan aja, gitu kan, tapi buka mulut dan mulai bicara. Tapi saya percaya kata-kata akan datang dari Tuhan sendiri. Hikmah yang keluar akan dari Tuhan sendiri. Amin. Jadi Filipus orang yang sangat biasa dan bagian dia tidak terlalu besar. Dia hanya siap keluar dari rumahnya, keluar dari zona nyamannya. Dia berdiri di jalan, terus Tuhan suruh dekatin orang itu. Dia jalan dengan kakinya, dekatin. Dan dia buka mulutnya, mulai bicara. Dan saat ada kesempatan dia mulai cerita Yesus kepada orang ini. Mungkin saudara tahu hasil dari apa yang Filipus lakukan. Wah, sangat luar biasa. Mereka cerita begitu lama sampai orang Ethiopia ini mau dibaptis. Artinya benar-benar sudah percaya kepada Yesus. Nah, saya percaya hal seperti ini saudara juga akan lakukan. Amin. Saat kita siap untuk keluar. Jadi saat mungkin Tuhan taruh dalam hati kita. Keluar ke rumah tetanggamu. Mulai dekatin, mulai bicara kepada orang yang kerja di kantormu. Yang mungkin akan ada di dalam hati kita. Nah, sering kita tanya, itu dari Tuhan gak? Itu dari Tuhan gak? Gitu kan. Saudara, saya mau kasih tahu hal ini. Kalau itu sesuatu yang ada dalam hati kita, sering kita tanya, itu dari Tuhan gak? Mengerti hal ini, dari diri kita yang manusiawi, itu tidak akan suruh kita untuk lakukan hal yang baik kepada orang lain yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau ada dalam hatimu, bagusnya doain orang itu. Atau menguatkan mereka lagi depresi. Itu bukan dari manusia, itu pasti dari Tuhan. Karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang dia minta kita lakukan. Amin. Jadi sering kita ragu-ragu. Tanya 1000 kali sampai tidak pernah lakukan. Nah, saya suka Filipus. Filipus merasa pergi ke jalan itu, tidak tahu kenapa pergi ke jalan itu. Tuhan dekatin. Dan mulai dengan pertanyaan yang sangat gampang sekali. Mengerti enggak? Bisa mulai pembicaraan yang sangat luar biasa. Sampai sida-sida ini, orang Ethiopia ini menerima Yesus dan dibaptis. Dan saudara tahu, saya pernah bawa ke Indonesia orang Ethiopia sebagai missionaries ke Indonesia.
Dan dia berkata seperti ini, sejarah Ethiopia mereka percaya banyak orang Ethiopia hari ini orang Kristen karena satu orang ini membawa Injil ke sana. Nah bayangkan saudara, Filipus bangun satu hari, dianggap hari biasa, bagi-bagi sembako, melayani meja, bagi-bagi makanan. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh di atas itu. Hanya dengan dia ambil langkah keluar dari yang nyaman. Tidak hanya bagi sembako, tapi siap untuk ketemu orang baru. Dan saat dia siap untuk ikut apa yang Tuhan siapkan, wow, dia bisa membawa Injil ke tempat yang sangat jauh. Dan satu negara bisa menerima dampak Injil di sana. Amin, amin. Saat saya diutus ke Indonesia 14 tahun yang lalu, itu langkah yang sangat besar. Dan saat saya di sana, saudara, itu sangat tidak nyaman bagi saya. Ya, saya pergi ke Indonesia usia masih 20 mau 21. Ya, jadi kalau saudara pintar sudah tahu usia saya hari ini ya. Sebenarnya nggak perlu terlalu pintar ya, okay? Ya. Jadi saya pergi sangat muda sekali. Saya pergi ke sana. Nah bayangkan pasti saudara sebagai orang Indonesia sendiri, akan lihat kalau saya pergi ke sana tidak lihat seperti ini. Muka saya di sana mereka masih panggil baby face ya. Itu artinya masih gemuk, masih muda sekali. Orang lihat saya usia 20 tahun. Bayangkan gak ada gereja yang mau saya khotbah di sana. Gak ada siapapun yang mau terima saya. Mereka lihat perempuan yang masih kayak muda sekali. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau terima saya. Sampai saya pikir Tuhan salah kirim. Ya kayaknya Tuhan salah, saya kayaknya lebih tahu dari Tuhan. Saya pikir Tuhan salah kirim, tapi Tuhan punya rencana yang sangat ajaib. Dan saya bisa katakan di depan saudara hari ini, saya tidak pernah menyesal saya ikut Tuhan ke Indonesia. Saya merasa saya punya hidup yang terbaik. Pas yang Mbak Billy bilang tadi, mungkin orang Indonesia pindah ke Kanada cari hidup yang lebih baik. Tapi saya mau katakan hal ini, bahkan orang Kanada pindah ke Indonesia bisa dapat hidup yang lebih baik. Kalau kita ada di mana Tuhan suruh, kalau kita ada dalam kehendaknya, tempat yang baik yang dia siapkan bagi kita. Saya merasa sekalipun saya tinggal di Indonesia dan Malaysia, hidup saya adalah terbaik. Karena saya nikmati. Saya nikmati apa yang saya lakukan. Bagi saya untuk pergi ke daerah baru, memberitakan Injil, itu yang buat saya paling senang. Kami di Indonesia suka masuk daerah-daerah di mana tidak ada orang Kristen. Saya mulai dengan orang Batak ya, bukan ada teman-teman saya orang Batak tapi belum dengar hari ini ya. Orang Medan, banyak kan orang Kristen tapi kami keluar. Kan banyak suku yang dekat Medan yang belum mengenal Yesus. Banyak orang Melayu, orang yang nelayan dekat, tidak pernah mendengar Yesus. Nah kami membawa mereka ke sana. Bahkan saya ingat pernah ada satu kejadian yang seperti ini. Kami seperti kejadian Filipus. Kami ada satu orang dan dia orang Indonesia, namanya Julie. Dia siswa kami di sekolah Alkitab yang kami bangun di sana. Nah Julie ini orangnya masih sekitar 22 tahun. Dan dia memang bukan aja setinggi saya. Saya sebenarnya orang bule bukan tinggi saudara, hanya pakai sepatu tinggi ya. Sebenarnya tingginya sama dengan orang Indonesia, Tuhan tahu ya saya akan diutus kemana. Jadi Julie ini sangat pendek sekali, dia orangnya kurus-kurus, kayak setengah badan dari saya. Sangat kurus, sangat kecil, sangat diam gitu kan, pendiam orangnya. Tapi dia ikut sekolah Alkitab dan kami pernah bawa penginjilan ke suku yang Melayu. Dia ikut ke sana bawa penginjilan dan dia mulai kembali lagi follow up. Kunjungi mereka. Dia ikut dan dia ketemu dengan seorang bapak yang lumpuh. Bapak ini lumpuh dan mereka kunjungi berapa kali. Kami pernah bawa pengobatan gratis tapi memang sampai orang lumpuh tidak terlalu membantu mereka. Jadi dia seperti Filipus, mulai dengan pengobatan gratis, mulai dengan hanya bagi-bagi bagian sosial. Tapi Tuhan suruh kembali lagi kunjungi. Nah dia lagi kembali lagi jadi seperti Filipus, pergi dengan kaki. Sampai ke sana buka mulut, mulai tanya. Bapak sakit apa, mulai cerita kunjungi mereka. Berapa kali kunjungi mereka kembali lagi, Bapak ini cerita. Dia berkata, Julie saya punya mimpi 3 kali, kamu masuk mimpi saya. Oh ya Pak, apa? Dia bilang, saya mimpi kalau kamu doakan saya akan sembuh. Dan Julie katakan ini, Pak saya rela doakan Bapak, tapi saya akan berdoa di dalam nama Yesus. Karena dia kan dari agama lain. Tidak percaya Yesus sama sekali, tidak pernah dengar tentang Yesus. Dianggap biasanya orang lain daerah itu sangat keras, orang paling agamawi pasti tidak mau tahu tentang Yesus. Tapi Bapak ini boleh doain saya dalam nama Yesus.
Julie doakan Bapak ini dan tidak langsung segera. Tapi setelah itu Bapak itu mulai sembuh sampai dia mulai jalan kembali, sembuh total di dalam nama Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus. Sampai satu kampung itu mulai tahu, lihat Bapak ini jalan. Dan mereka melihat Bapak ini mulai percaya kepada Yesus. Sampai 2 bulan kemudian saya datang, saya kunjungin keluarga ini. Dan saya tanya gitu kan, saya tanya sama Bapak ini, wow Papa sudah bisa jalan gitu kan. Gimana ya Pak, Papa sudah bisa jalan. Tahu nggak saudara, Papa ini orang Melayu mulai khotbahin saya. Dia lihat saya, pasti saya sudah bisa jalan. Saat Yesus ambil dosa saya, dia juga ambil penyakit saya gitu kan. Dia mulai khotbahin saya, oh ya betul Pak, betul ya. Dan saya lihat orang Melayu ini begitu kuat dalam imannya ikut Yesus. Dan satu kampung bahkan dia mulai katakan tidak boleh ganggu orang ini. Dia lindungi mereka dari kampung ini. Sampai satu kampung saudara mulai dengar Injil. Kami baru buat penginjilan lagi bulan 11 kemarin di tempat yang sama. Dan pada bulan 12 baru tahun lalu untuk Natal. 25 orang keluar dari kampung ini untuk merayakan Natal dan kelahiran Yesus. Artinya sudah begitu banyak keluarga yang percaya Yesus. Kenapa? Karena satu perempuan orang Indonesia yang pemalu dan pendiam ambil langkah keluar dari zona nyaman. Dia mulai dengan hanya kunjungi mereka. Hanya bangun hubungan dengan mereka. Dia siap dengan apa? Pergi dengan kaki, buka mulut. Dan hal yang ketiga adalah kita harus siap mengeluarkan tangan. Apakah kita memberikan bagian sosial, kalau Filipus dia siap untuk membaptis, atau kita siap untuk mendoakan. Dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Harapkan hal-hal yang luar biasa bisa terjadi. Amin. Mungkin kita bangun setiap hari, anggap hari biasa. Pergi kerja, pergi lakukan aktivitas yang biasa, pergi ke sini sana. Tapi Tuhan siapkan sesuatu yang lebih besar. Kalau kita rela untuk ikut dan ambil langkah keluar dari tempat batasan pribadi. Keluar dari zona nyaman kita. Amin. Come out of the fence. Ya, come out. Ambil langkah keluar untuk lihat orang lain yang memerlukan kita. Amin. Kami juga baru lakukan banyak penginjilan. Sebenarnya saudara kami siapkan murid kami. Nah kalau bagi saya, zona nyaman saya adalah sebagai seorang pembicara. Suka sekali memberitakan Injil. Tapi Tuhan suruh saya baru beberapa bulan yang lalu, bulan Maret, untuk membuat acara penginjilan anak-anak. Bersama dengan murid-murid sekolah Alkitab di sana. Dan saya tidak ambil bagian sebagai pembicara. Nah ini artinya saya serahkan total sama murid-murid. Nah mereka membagikan Injil 4 kali kepada anak-anak itu. Melalui balon, melalui puppet, gitu kan, melalui banyak hal. Dan saya hanya berdiri melihat. Nah bagi saya itu sesuatu yang sangat sulit. Untuk tidak langsung pergi ke depan, ambil mic gitu kan. Tapi saya lihat mereka lakukan sesuatu. Dan ini juga di daerah yang di luar Medan, juga dekat ke kampung yang saya cerita tadi. Mungkin sih bisa siapkan videonya. Kami siapkan acara untuk 200 anak. Tapi yang hadir lebih daripada 600 anak. Dan sangat luar biasa untuk melihat mereka, sampai bisa lihat dalam video, mereka berdoa dan mau menerima Yesus. Dan kami sedang punya beberapa murid dan juga orang yang sudah tamat, ya alumni kami, ada di sana melayani mereka 3 kali seminggu. Dan sekarang ada lebih daripada 100 anak dilayani setiap minggu dan dimuridkan dalam Kristus. Boleh saksikan video ini. Here we go.
mati, curahkan darahnya supaya kita jadi bersih. Bahwa Engkau adalah Tuhan dan penyelamat kami. Semuanya bilang, Siapa yang mau kenal Tuhan dengan benar, adik-adik? Segenap jiwa aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, come on everybody say, hanya Kau yang layak ditinggikan. Soalnya setelah itu lihat mereka main-main, bonding ya, mendekatan dengan mereka. Jadi bisa lihat sedikit tentang apa yang Tuhan lakukan. Nah saya percaya bukan saja di Indonesia, Tuhan mau semua orang diselamatkan. Amin. Video boleh di stop ya. Ya terima kasih. Soalnya itu kami bawa tim dari Malaysia. Nanti lihat ada Malaysia versus Indonesia ya. Ada pemain football nanti ya. Oke. Tapi saya percaya Tuhan melakukan banyak hal di negara ini juga, Kanada. Amin. Di antara orang Indonesia yang ada di sini, atau mungkin Tuhan pun minta saudara keluar dari zona nyaman dan menjangkau orang dari suku yang lain, bangsa yang berbeda dengan saudara. Tapi saya percaya Tuhan melakukan sesuatu dengan kita semua. Yang penting saat hati tergerak, siap untuk ambil langkah. Amin. Ambil langkah keluar. Apakah nyaman? Gak nyaman. Pasti gak nyaman gitu kan. Tapi ambil langkah keluar. Nah biasanya ini mulai dengan hal yang kecil, sekalipun Tuhan punya rencana yang besar. Mulai dengan langkah kecil. Ambil langkah, pergi dengan kaki, siap untuk buka mulut, izinkan Tuhan bicara, dan mengeluarkan tangan. Dan saya percaya itu sesuatu yang saudara semua bisa lakukan. Amin. Tidak harus menjadi orang misionaris pengkhotbah yang lakukan ini. Setiap orang percaya bisa pergi dengan kaki, buka mulut, dan mengeluarkan tangan. Dan lihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kita semua. Amin. Kami melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kalau acara ini 600 orang masih kecil. Kami lakukan acara sampai 10.000 orang kadang-kadang hadir dalam satu malam. Dalam daerah-daerah yang mungkin saudara dengar tahu itu mustahil untuk buat acara di sana. Kami pernah buat acara di Sumatera, di Jawa, di banyak tempat. Dan lihat begitu banyak orang yang sekalipun dari luar kelihatan sibuk, orang tinggi, orang agamawi yang tidak mau tahu tentang Yesus. Tapi ternyata seperti orang ini, sida-sida ini, di dalam hatinya masih mencari kebenaran. Dan Yesus tahu bagaimana membawa kita dekat kepada mereka. Kalau kita siap ambil langkah keluar dari zona nyaman. Dekatin mereka. Amin. Saya mau minta saudara untuk bangkit berdiri. Dan saya mau kita berdoa. Saya tidak mau datang hari ini dan saudara tahu, wah ternyata di Indonesia banyak hal yang baik yang sedang terjadi. Ternyata banyak ribuan orang sedang diselamatkan oleh Tuhan. Wow, Susan lakukan itu. Bukan sama sekali. Saya datang dengan tujuan hari ini. Hati saya sudah lama mau datang ke gereja ini. Karena saya mau lihat orang Indonesia di negaraku bangkit. Saya diutus ke sana dan saudara diutus ke sini. Kita tukaran tempat. Dan saya percaya kalau Tuhan membawa saudara ke negaraku ini, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan mau hati saya diubahkan untuk orang Indonesia. Dan saya percaya orang Indonesia itu luar biasa dan Tuhan sangat sayang kepada orang Indonesia. Saya tahu karena begitu banyak orang seperti saya dibawa ke sana. Jadi saya percaya kalau saudara dibawa ke sini, itu artinya Tuhan sudah siapkan hal-hal yang luar biasa. Yang dengar saat ini saudara siap untuk ambil langkah ikut rencananya. Itu mungkin dengan hanya satu orang, tapi tahu nggak saudara, satu orang terima Yesus, surga merayakan. Itu hal yang sangat luar biasa. Amin. Apalagi kita tidak tahu, satu orang itu bisa seperti Sida ini mempengaruhi satu bangsa. Bisa seperti Bapak yang lumpuh itu di kampung di sana. Bisa mempengaruhi satu kampung. Tapi pasti sesuatu yang di atas pikiran kita bisa terjadi. Amin. Saya minta saudara untuk tutup mata. Dan untuk ambil waktu sebentar untuk dengar. Apakah Tuhan taruh sesuatu dalam hatimu? Apakah ada keinginan untuk seseorang? Atau apakah ada sesuatu yang sudah lama saudara tanya? Mungkin itu bukan dari Tuhan. Tapi hari ini diingatkan kembali.
dan siap untuk ambil langkah bersama dengan Tuhan. Boleh dengan mendorong dan sponsorin dan bantuin orang missionaries atau apa yang terjadi di Indonesia itu boleh. Tapi Tuhan juga punya rencana untuk saudara ada di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur atas setiap orang yang ada di sini. Saya percaya setiap orang di sini dipilih oleh Engkau. Mereka berharga, mereka spesial. Dan mereka bukan orang biasa. Mungkin mereka merasa seperti Filipus. Orang biasa, lakukan pekerjaan yang biasa. Tapi Engkau lihat potensi di dalam mereka sangat luar biasa. Dan saya berdoa Tuhan minta keberanian dari Engkau. Dan mereka akan ikut langkah-langkah yang Engkau sudah siapkan. Kalau saudara siap dan rela untuk mulai ambil langkah ini, saya minta saudara untuk mulai angkat tanganmu. Saya mau doakan saudara. Dan saya percaya Tuhan hadir di sini saat ini dan mau berikan keberanian. Ya Tuhan, Engkau lihat setiap orang dan tangan yang terangkat. Dan saya minta Engkau berikan keberanian kepada mereka. Dan Engkau sudah siapkan orang untuk mereka mendekatin. Engkau sudah siapkan orang dengan tempat yang tepat, waktu yang tepat. Dan saat mereka pergi dengan kaki dan buka mulut, Engkau sendiri akan berikan kata-kata. Saat mereka mengeluarkan tangan, kuasa-Mu akan bekerja di situ. Terima kasih Tuhan, kami hanya ikut. Kami hanya ambil langkah kecil. Tapi Engkau yang siapkan sesuatu yang besar. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang ada di sini. Mereka suka cita yang melimpah-limpah saat mereka jalan dalam kehendak-Mu. Kami bersyukur kepadamu dan hanya di dalam nama-Mu yang tertinggi, hanya di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Kami berdoa dan di dalam nama Yesus semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Yesus yang ajaib. Saya mau ucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan ini. Saya sangat senang sekali ketemu gereja Indonesia seperti ini di negara saya, Kanada. Dan saya harap kita bisa kerjasama ke depan. Kalau bisa saudara ikut apa yang kami lakukan di Indonesia, kami sangat senang. Apalagi kalau di Kanada ada orang yang sering kasih dorongan kepada kami, kasih semangat kepada kami melalui website atau Facebook atau email. Kami sangat senang karena saya percaya kalau orang Kanada mencintai Indonesia, pasti orang Indonesia juga tetap mencintai Indonesia. Amin. Tolong doakan kami punya rencana masuk live channel. Berapa bulan ke depan akan on air. Nah mungkin ada sekitar 4 juta orang yang nonton channel itu di Indonesia untuk memberitakan Injil. Dan kami punya rencana kalau bisa masuk lebih daripada itu. Dan benar-benar menjangkau Indonesia melalui televisi, radio dan yang lain-lain. Tolong doakan kami dan kami pasti akan ingat saudara dan doakan saudara juga. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.